Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu besarnya. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membicarakan tentang bagaimana Pancasila dalam perspektif Islam. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar negara Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya eksis melainkan juga fungsional. Pancasila seringkali dipertentangkan dengan agama, padahal tidak seharusnya sedemikian. Bagaimana Pancasila itu dalam perspektif Islam? Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, Islam merupakan pedoman hidup manusia di atas bumi untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari Islam, bukan sebaliknya, bahwa Islam bagian dari Pancasila. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah tafsir yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam rangka memahami dan mencermati Pancasila, kita dapat menganalisis anatominya bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara telah memberikan panduan kita untuk membangun hubungan vertikal, hubungan intrapersonal dan hubungan interpersonal. Hubungan vertikal digambarkan dengan sila pertama, hubungan interpersonal digambarkan dengan sila kedua, sedangkan hubungan interpersonal digambarkan dengan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dalam sejarahnya, Pancasila terdiri atas 5 sila. Pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi trisila, yang berarti sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi ekasila, yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimaksudkan untuk penyederhanaan, melainkan sebagai pedoman hidup bangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk implementasinya. Hal itu sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah saja, melainkan perlu mengetahui detail rukun iman lainnya. Demikian juga rukun Islam, bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadatain saja, melainkan juga perlu rukun Islam lainnya. Karena itulah, supaya Pancasila tidak dianggap sebagai slogan saja, kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Karena Islam diyakini sebagai pedoman hidup paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara maupun khalifah di atas bumi. Pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Khalik itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, dan juga di ayat lain yang berarti Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Quran Surat Al-Hasr ayat 23. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya juga menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antar manusia. Tidak ada yang saling menzalimi. Allah tugaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 9, dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang yang terhormat di antara kalian mencuri. Mereka membiarkannya, namun jika yang lemah mencuri, maka menghukumnya. Keadilan mutlak itu harus ditegakkan dan tidak boleh pandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antar manusia tidak pernah aman, dibayang-bayangi oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bahwasannya aku diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari bagi setiap warga Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis bisa berbuat adil dan akhlaknya baik sesama antar muslim. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walau kita beragam suku, agama, bahasa, ras, tetapi kita satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Yang diperkuat dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jamaah adalah rahmat dan perpecahannya adalah azab. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga pada tahun 1919 keluarlah jargon hubbul watan minal iman, yang artinya mencintai negara adalah sebagian dari iman. Semangat persatuan bukanlah hasil konversi masyarakat, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Untuk menjaga keberlangsungan Indonesia, common vision harus lebih diutamakan, bukan pribadi, kelompok, golongan, atau parati. Dengan begitu, NKRI harus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang keempat, pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi wisdom dan musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Demikian juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang dikuatkan dengan sabda Rasulullah telah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang bijak dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dengan urusan pembuatan keputusan, hendaknya lebih diutamakan dengan cara bermusyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting. Inilah yang menjadi persoalan di masa ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi. Rumusan ini sebenarnya merujuk pada Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang untuk berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Betapa dianjurkannya untuk berbuat adil dan kebajikan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperkuangkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalannya masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi menteri dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final.
Di samping perlu ditunjukkan political will yang para pemimpin di semua level dan sektor di bawah, presiden dan lembaga lainnya yang terkait. Urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab rezim. Jika demikian, maka implementasi nilai-nilai Pancasila akan didukung oleh semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa memetik pelajaran dari apa yang saya sampaikan barusan. Dan semoga kita semua dapat melaksanakan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.